Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Salwa dengan NIM G210247072. Di sini saya akan membuat video tugas mengenai penyakit menular seksual, di mana tujuan dari video ini adalah untuk meningkatkan atau mengedukasi teman-teman mengenai penyakit menular seksual. Nah, teman-teman, sebelumnya kalian itu udah pernah dengar belum tentang penyakit menular seksual atau udah mengetahui tentang penyakit menular seksual? Nah, di sini aku akan ngejelasin ke teman-teman mengenai beberapa hal terkait penyakit menular seksual. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa sih penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau PMS adalah infeksi yang ditularkan terutama melalui hubungan seksual, baik vaginal, anal, atau oral dengan seseorang yang terinfeksi. Kemudian penyakit ini tuh dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Yang selanjutnya, jenis penyakit menular melalui hubungan seksual. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada gonore atau kencing nanah, kemudian sifilis, chlamydia, herpes genital, trichomoniasis, HPV, terus itu HIV/AIDS, hingga hepatitis B. Selanjutnya tuh bagaimana sih cara penularan penyakit ini? Nah, cara penularannya itu bisa melalui hubungan seksual vaginal, anal, atau oral tanpa pengaman. Kemudian itu kontak dengan darah, semen, cairan vagina, atau luka terbuka dari pasien yang terinfeksi penyakit menular seksual. Kemudian penggunaan jarum suntik bergantian, dan yang terakhir itu penularan dari ibu hamil ke bayi saat kehamilan, persalinan, atau menyusui. Terus selanjutnya tanda gejala PMS. Nah, gejala dapat berbeda pada setiap orang. Beberapa tanda umum itu ada keputihan tidak normal, biasanya tuh berbau dan berwarna tidak seharusnya. Kemudian nyeri atau perih saat buang air kecil. Kemudian terdapat luka atau benjolan atau lecet di area kelamin. Selanjutnya gatal atau iritasi pada area kelamin, nyeri saat berhubungan seksual, dan demam, nyeri panggul atau pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara kita mengobati penyakit PMS ini? Nah, bisa dengan cara pengobatan tergantung tuh pada jenis PMS yang diderita. Jadi setiap pengobatan itu berbeda tergantung jenis penyakit menular seksualnya. Tapi umumnya itu menggunakan antibiotik, biasanya itu untuk infeksi bakteri atau antivirus, biasanya sesuai dengan anjuran dokter. Selanjutnya pentingnya untuk menyelesaikan pengobatan sesuai resep dan tidak berhenti di tengah jalan. Jadi itu nggak boleh putus-putus minum obatnya. Kemudian itu pasangan seksual itu perlu diperiksa dan diobati agar tidak terjadi penularan berulang. Selanjutnya apa sih konsekuensi yang dapat diambil? Nah, yang pertama itu ada infertilitas atau kesulitan memiliki keturunan atau anak, bahkan sampai kehamilan ektopik, teman-teman. Selanjutnya itu ada kanker serviks terkait infeksi HPV. Nah, ini paling sering tuh terjadi pada wanita. Terus komplikasi kehamilan dan persalinan. Selanjutnya ada infeksi menahun dan kerusakan organ reproduksi. Ada infeksi HIV yang meningkatkan resiko penyakit serius lainnya, hingga dampak psikologi seperti cemas, stres, dan depresi. Nah, bagaimana sih cara kita mengendalikan PMS ini, teman-teman? Nah, caranya itu dengan tunda hubungan seksual atau setialah pada satu pasangan. Kemudian gunakan kondom dengan benar dan konsisten. Terus jaga kebersihan organ reproduksi. Selanjutnya hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta edukasi diri dan komunikasi terbuka dengan pasangan. Nah, yang terakhir itu adalah waktu kembali periksa jika
sudah didiagnosa penyakit menular seksual. Oke, kembali kontrol sesuai anjuran dokter. Umumnya itu 7-14 hari setelah melalui pengobatan atau sesuai jenis PMS dan kondisi klinis. Nah, baik teman-teman, gimana? Apakah sudah paham terkait penyakit menular seksual? Saya harap sih kalian paham ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.